Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Listiana, NPM 2341142, Program Studi Manajemen kelas 23B. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Miss Kemala Puji, SEI, ME. Jadi, di sini saya akan membahas materi tentang monopoli. Kalian tahu nggak sih monopoli itu apa? Nah, jadi di sini saya akan membahas materi tentang monopoli lebih lanjut. Yang akan dibahas pertama yaitu pengertian dari monopoli. Monopoli adalah jenis struktur pasar dalam ekonomi di mana hanya ada satu produsen atau penjual tunggal yang menguasai seluruh pasar atau industri tertentu. Dalam monopoli, tidak ada persaingan yang signifikan, sehingga perusahaan tunggal ini memiliki kendali penuh atas harga, pasokan, dan distribusi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Hal ini seringkali menghasilkan harga yang lebih tinggi dan kurangnya pesaing dalam pasar, yang dapat memiliki dampak negatif pada konsumen. Monopoli bisa muncul karena faktor-faktor seperti kontrol atas sumber daya kunci, hak paten, atau regulasi pemerintah yang membatasi masuknya pesaing ke dalam pasar tersebut. Lalu ada karakteristik monopoli. Ini meliputi kurangnya pesaing. Dalam monopoli, hanya ada satu produsen atau penjual yang mendominasi pasar. Tidak ada pesaing yang signifikan atau alternatif lain untuk produk atau jasa yang mereka tawarkan. Kendali penuh atas harga. Karena tidak ada pesaing yang signifikan, perusahaan monopoli memiliki kendali penuh atas penetapan harga. Mereka dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka dan seringkali menetapkan harga yang tinggi untuk meningkatkan keuntungan. Kendali pasokan dan distribusi. Monopoli memiliki kendali total atas produksi, pasokan, dan distribusi produk atau jasa. Mereka dapat mengatur jumlah barang yang diproduksi dan bagaimana barang tersebut didistribusikan. Hambatan masuk yang tinggi. Salah satu karakteristik utama monopoli adalah hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti kontrol atau sumber daya kunci, hak paten, regulasi pemerintah, atau investasi modal yang besar yang diperlukan untuk memasuki pasar tersebut. Karakteristik ini menjadikan monopoli sebagai struktur pasar yang kontroversial, karena seringkali menghasilkan harga yang tinggi dan kurangnya insentif untuk meningkatkan kualitas atau inovasi produk. Itu sebabnya regulasi pemerintah seringkali digunakan untuk mengendalikan monopoli dan melindungi kepentingan konsumen. Adapun penyebab dari monopoli. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terbentuknya monopoli. Berikut beberapa di antaranya yaitu hak paten. Hak paten memberikan produsen atau pemilik hak eksklusif atas suatu produk atau proses selama periode tertentu. Ini dapat menyebabkan monopoli karena hanya pemilik hak paten yang memiliki izin untuk memproduksi atau menjual produk tersebut. Kontrol sumber daya alam. Jika satu perusahaan atau entitas memiliki kendali atas sumber daya alam yang penting, seperti lada minyak atau tambang logam berharga, maka mereka dapat menguasai pasokan sumber daya tersebut dan menciptakan monopoli dalam industri terkait. Akuisisi perusahaan. Perusahaan besar dapat menciptakan monopoli dengan mengakuisisi pesaing-pesaing kecil atau perusahaan sejenis. Dengan menguasai banyak aset dan pasar yang berbeda, perusahaan tersebut dapat mengendalikan seluruh industri. Adapun efek dari monopoli. Monopoli memiliki dampak signifikan terhadap pasar dan konsumen, termasuk peningkatan harga. Dalam situasi monopoli, satu perusahaan atau entitas menguasai pasar sepenuhnya atau sebagian pasar. Ini memungkinkan mereka untuk menaikkan harga produk atau layanan tanpa ada persaingan yang signifikan. Akibatnya, konsumen sering harus membayar lebih mahal karena kurangnya alternatif.
kurangnya inovasi. Dalam lingkungan monopoli, perusahaan tidak memiliki tekanan persaingan untuk terus-menerus berinovasi. Ini dapat mengakibatkan kurangnya motivasi untuk meningkatkan produk atau layanan karena tidak ada alternatif yang mengancam posisi dominannya. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Monopoli seringkali menghasilkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Pihak yang menguasai monopoli mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara konsumen dapat menghadapi beban finansial yang lebih tinggi. Ini juga dapat menghasilkan kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Lalu ada perbedaan monopoli dan persaingan sempurna. Monopoli dan persaingan sempurna adalah dua ekstrem dalam spektrum struktur pasar. Berikut perbandingan perbedaan utama antara keduanya dalam hal harga, kualitas, dan efisiensi ekonomi. Harga, yaitu ada monopoli. Monopoli seringkali menetapkan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi karena mereka tidak menghadapi persaingan yang signifikan. Ini dapat merugikan konsumen dengan memaksa mereka membayar lebih mahal. Pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan cenderung mendekati biaya produksi. Dalam jangka panjang, harga cenderung rendah dan sesuai dengan biaya. Kualitas, yaitu ada monopoli. Monopoli mungkin memiliki sedikit insentif untuk meningkatkan kualitas produk karena tidak ada alternatif yang signifikan. Kualitas bisa menjadi kurang. Pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan bersaing untuk menarik pelanggan, yang mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dan sini ada efisiensi ekonomi. Monopoli sering kurang efisiensi secara ekonomi karena mereka mungkin tidak memproduksi sejumlah besar barang atau jasa yang optimal. Dan biaya produksi per unit cenderung lebih tinggi. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna cenderung lebih efisien karena perusahaan harus beroperasi pada tingkat biaya yang paling efisien untuk bersaing. Adapun solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah monopoli dan mendorong persaingan yang sehat dalam suatu industri. Berikut adalah beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, regulasi yang ketat. Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang ketat untuk membatasi kekuasaan perusahaan monopoli, termasuk pengawasan harga, akses yang adil bagi pesaing, dan ketentuan anti monopoli yang kuat. Yang kedua, ada pemecahan monopoli. Jika perusahaan telah mencapai tingkat monopoli yang merugikan pesaing, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencegah perusahaan tersebut menjadi beberapa pesaing yang lebih kecil. Pendekatan yang diterapkan akan tergantung pada situasi khusus dan karakteristik industri yang bersangkutan. Pemerintah harus bekerja sama dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai keseimbangan yang memungkinkan pesaing yang sehat sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.